everybody. Morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Fine. Thank you. Alright, class. Today is special day. Why special day? Because today we will learn about grammar, especially degrees of comparison, or the people talk about comparison degrees. Okay, but before it, I will call you one by one, but I'm afraid not enough time. So I want to know who absent today. Any absent today? Ada yang tidak ini? Ada ya? Okay. Please mention one by one. Silakan sebutkan siapa. Ya. Anu. Why absent? Lanjut ya. Any else? Ada lagi? Why absent apa alasannya? Any else? Ada lagi? Any else? Tidak? Cukup? Alright, class. We learn together. Please you pray together, and I want lead someone who is ready to lead us of the friend. Okay. Let's pray together. Begin. Stop. Alright. Thank you. Next. Sebelum lanjut ke materi, listen to me and you look at to me. You can look about this picture. Kamu bisa lihat gambar ini, ya. Nanti kalian amati gambar apa kira-kira yang dipegang sama saya. Ya. Ini yang pertama gambarnya seperti ini. Bisa kelihatan? Bisa? Saya? Kira-kira gambar apa ini? Pensil. Pensilnya ada berapa? Oke. Keadaannya sama? Sama tidak? Tidak. Kenapa kalian bisa jawab tidak? Apanya yang beda? Panjangnya. Ya. Panjangnya yang beda. Ya, seperti itu. Jadi sifat dari pensil ini, ya, itu tidak sama panjangnya. Ya. Ada yang long, kemudian ada yang longer, kemudian ada yang longis. Ya. Nanti kita akan tahu kenapa ada long, ada longer, ada longis, ya. Kemudian gambar yang coba diamati lagi, kira-kira gambar apa ya? Kelihatan? 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 Oke. Ini ada gambar apa ya? Ada gambar orang, ya. Terus orang yang pertama itu kira-kira gimana menurut kamu? Sifatnya gimana? Sudah tua kah atau masih muda? Ya, masih, ya kelihatan masih cantik, ya. Iya. Terus yang kedua apa? Agak tua, ya. Yang ketiga
3 gambar orang yang usianya berbeda-beda. Nanti kita akan bandingkan ya. Jelas ya? Sudah diamati? Sudah? Terus yang terakhir. Ini apa ini? Ini? What is this? Oke, apple ya. Ini juga sama dengan berbagai ukuran. Kalau kalian sudah mengamati di sini ada berbagai ukuran yang berbeda-beda, maka sesuai dengan judul yang kita garap hari ini, yaitu comparison degrees. Jadi kita akan membahas tentang perbandingan. Ya, sekali lagi kita membahas hari ini tentang perbandingan. Jadi yang dibandingkannya apanya? Sifatnya, sifat dari benda itu. Ya, kalian kan sudah lihat ada yang panjang seperti pensil, ada yang besar kecil seperti apple ya, apel, kemudian ada yang tua, ada yang muda, ada yang sedang ya seperti itu tadi gambar orang. Nah itu nanti kita bandingkan dengan judul yang kita ambil pada hari ini adalah the degrees of comparison, tingkat perbandingan. Baik ya, looks at the board and you listen carefully. According to the title, this material comparison. Ya. Compare itu artinya perbandingan. Apa yang dibandingkannya? Yaitu apa tadi? Apa dalam bahasa Inggrisnya? Adjective. Nah ini yang akan kita bahas hari ini ya. Adjektifnya ini. Apa itu adjektif? Yang mendeskripsikan kata benda atau yang menerangkan kata benda, itu yang disebut adjektif. Ingat-ingat ya. Kalian sendiri kata benda atau subjek itu sudah tahu ya. Ada berapa subjeknya itu dalam bahasa Inggris itu? Kalian dikasih tahu nggak? Ada apa saja? Subjek itu apa saja? Good. Imagine. Are you there? Luar biasa ya anak-anak Indonesia hebat nih hari ini nih. Baik. Ya ada. Jadi ini kata sifat. Yang umum kita bandingkan dalam kehidupan sehari-hari, kita ngambilnya contohnya sehari-hari biar kalian tidak bingung ya. Biasanya kalian membandingkan apa? Tentang apa? Tentang yang ini 3.000, yang ini 4.000, yang ini 7.000, berarti membandingkan apa? Harga, betul, harga. Iya, luar biasa. Ini namanya cost atau harga. Kalau bicara masalah harga, berarti yang dibandingkannya apa? Antara apa dan apa? Mahal dan murah ya. Kalau mahal apa pasti bisa dari mana? Ya, kalau murah, mesti lihat ya seperti itu. Selain kita yang umum membandingkan harga, apa lagi yang suka dibandingkan? Tinggi, rendah. Berarti itu membandingkan apa ya? Kalau tinggi rendah membandingkan apa? Ada yang tahu? Berarti membandingkan ukuran. Ya, membandingkan ukuran. Jadi kita ini cost, kemudian size ya. Berarti ini yang dibandingkannya apanya? Cost sama short ya. Kemudian dan lain-lain ya. Ini semua yang size ya, ini yang cost itu biasanya disebut apa? Common adjective. Kata
Maka sifat yang selalu atau yang sering kita gunakan dalam perbandingan sehari-hari. Ini saja kah kata sifatnya? Tidak, masih banyak yang lain. Contoh saja apa? Bagus apa? Kamu suka membandingkan apa? Suka bawa motor? Suka bawa motor? Oh, si bagus banget. Kalau bawa motor teh, misalkan 5 menit ke sekolah. Kalau istri misalkan 10 menit. Beda kan? Beda. Jadi kita membandingkan apa? Membandingkan kecepatan. Speed. Ya, speed. Speed itu kita membandingkan kecepatan. Ya. Di sini bisa kita gunakan speed ya. Berarti kalau speed yang kita bandingkan apanya? Yang cepat dan yang lambat. Bisa sampai sini? Do you understand? Do you understand? Oke. Kalau sudah mulai sampai sini, kita lanjut ke pengaplikasian dari komparasi indikator ini. Ya, siap ya? Boleh dibuka catatannya, boleh. Ketika berbicara masalah comparison, ya, ada 3 jenis tingkatan. Kita baru mengenal kata sifatnya. Kita mengenal 3 jenis tingkatan. Ini yang paling bawah. Ini adalah tingkatan namanya positif atau tingkatan yang sama. Ketika kalian nanti membandingkannya sama, ya, sama tinggi, sama cepat, sama harganya, sama kosnya, ya, itu tingkatan yang sama. Berarti ada di tingkatan positif. Nah, kita naik, ada tingkatan lebih. Berarti ini namanya komparatif atau tingkatan lebih. Naik lagi, berarti ada tingkatan superlatif. Ini paling, ya. Ini paling. Oke. Ya, lanjut. Ya, ya. Tadi kalian melihat gambar apa yang pertama? Pensil. Bahasa Inggris apa pensil? Ada yang tahu pensil bahasa Inggris apa? Ada. Yang pertama gambar pensilnya warna apa tuh? Merah. Berarti red pencil. Pensil yang merah, ya. Oke. Kita simpan di sini, ada di datanya red pencil. Kemudian yang kedua warna apa? Blue. Blue apa? Blue pencil. Yang terakhir green, ya. Kalau warna green, ya, green pencil. Sudah dimasukin sesuai gambar. Cuma apa bingung, ya? Karena di sini belum lengkap datanya. Apanya yang lengkap? Karena belum ada ukuran panjangnya. Kita kan saja membandingkan panjang. Oke, kita kasih saja di sini. Yang warna merah panjangnya hanya 10 cm atau 5 cm. Yang ini 10 cm, yang ini 15
karena yang green itu paling panjang ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Kamu bandingkan yang merah sama yang biru. Ya, kira-kira gimana kalau menurut kamu? Kamu bandingkan yang merah sama yang biru. Berarti yang merah lebih apa? Lebih pendek. Kalau dibalik gimana? Kalau ini dulu. Berarti yang merah lebih panjang. Baik, kita masukkan ke kalimat ya. Red ya. Terus is tadi apa panjang itu? Panjang itu apa? Long. Long ya. Long gini kan? Saya lupa, maaf tadi ya tidak disampaikan bahwa kalau komparatif ini kita ulang lagi ke tangga ini ya. Ini ada tandanya, si adjektifnya itu harus ada tambahan hurufnya itu huruf I, A, E dan R. Ya. Tapi kalau yang superlatif harus ada tambahan apa? I, S, T. Nah, saya maaf ya. Ini membandingkan dua ini berarti ada yang lebih ya. Lebih apa tadi? Lebih panjang. Kalau lebih berarti long, ini harus ada tambahan huruf S. Red pencil is longer than daripada yang mana? Blue pencil. Blue pencil. Nah, ini mempunyai arti pensel merah atau potlot yang merah lebih panjang daripada pensil yang biru. Ya. Dibalik juga boleh. Yang merah dulu boleh, yang biru dulu boleh? Boleh. Tapi di sininya diganti bukan. Oh, yang merah dulu ya. Bukan longer berarti. Kalau red ini kan lebih pendek ya. Kalau pendek bukan longer tapi apa? Maaf. Short. Pendek ya. Berarti di sini jadi shorter. Ini lebih pendek. Nah, kecuali kalau dibalik yang biru dulu. Jadi lebih panjang. Ininya tinggal diganti dengan longer. Jelas ya? Nah, itu salah satu contoh seperti itu. Ya. Jadi Bapak tidak bisa memberikan lebih banyak contoh, ya. Nanti pendalamannya di lain pertemuan. Oke. Ya. Kemudian tambahkan lagi keterangannya. Kembali lagi ke sini, perhatikan. Yang ditambahkan huruf ER di kata sifatnya dan EST untuk superlatif itu kalau kalian adjektifnya atau kata adjektifnya hanya satu suku kata. Bagaimana kalau yang lebih dari satu suku kata? Kalau ini kan short, long, satu kan short, long, satu kan. Tapi bagaimana kalau kata beautiful? Itu kan lebih dari satu suku kata. Maka kata tambah ER dan EST tidak berlaku di sini. Bagaimana untuk menunjukkan lebihnya? Ini ada caranya. Berarti kalian harus menambahkan kata more di awalnya untuk kompetitif. Contoh gini. Nih, ini biar jelas nih. Kan saya bikin tabelkan di sini. Ini positif. Ini komparatif. Yang terakhir super. Kalian nanti tidak bingung
bingung ya. Misalnya kita masukkan di sini katanya adalah short. Maka untuk tingkatan lebih, ini sama, ini paling ya. Maka untuk bergeser ke sini kita harus menambahkan huruf apa? E dan R. Karena di sini kan tingkatan lebih kan? Ada tambahan huruf E dan R. Jadi shorter. Kemudian yang ini jadi shorter. Nah, ini kan sudah jelas ya sekarang ya. Tapi kalau yang lebih dari 10 kata kayak beautiful, apakah di sini harus beautifuler? Tidak, karena ya di sini tidak berlaku karena lebih dari satu suku kata. Maka sebagai perubahannya harus ada tambahan di awalnya yaitu more. Terus ininya ada kata more. Nah, ya. Jadi patokannya gini. Jadi kalian harus ingat-ingat di komparatif tipis kata sifat bisa berubah ke komparatif hanya menambahkan er itu kalau satu suku kata. Ya. Tapi kalau lebih dari satu suku kata, maka harus ada tambahan kata more atau most di depannya, ya, di depan kata itu. Kita lanjut. Nah, kalau kalian sudah paham ini, sudah bisa membedakan atau melihat perbedaan ketika misalkan pendek, lebih pendek, paling pendek, itu kan perbandingan kan? Yang ini juga cantik, lebih cantik, paling cantik. Sekarang kita tinggal masuk ke penggunaan dalam kalimat, ya. Kenapa harus bisa dalam kalimat? Sebab tujuan pembelajaran kita, ya, tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu membuat kalimat sederhana dalam bentuk comparison Inggris, ya. Paham? Buat kalimatnya. Itu tujuan kita nih, belajar ini nih, ya. Jadi bukan tanpa tujuan, ya. Jadi setiap materi yang diberikan itu pasti ada tujuan. Nah, tujuan kita hari ini bisa membandingkan, ya, benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, bagaimana cara membuatnya? Baik, kalian tidak usah bingung. Kalau untuk tingkatan yang sama ini, nih, tingkatan positif, gampang, ya. Ini ada titik-titik nanti. Ini tekniknya begini. Is, S, titik-titik, S, titik-titik. Ini polanya. Atau orang biasanya menyebutnya rumus kalimatnya itu. Ini untuk subjeknya, verb cancel. Kemudian ini untuk adjektifnya. Yang ini kan. Kemudian ini S ke sini, ya. Jadi misalkan ada tingkatan yang sama, taruhlah ballpoint. Di sini saya tambahkan panjangnya sama 5 cm. Berarti sama dengan red pencil. Ya. Berarti kalau membuat kalimatnya gimana? Ya. Ballpoint is, lihat datanya lihat. Kamu jangan kemana-mana, lihat datanya. Mana yang sama ukurannya? Ballpoint sama red pencil. Berarti ballpoint is S. Ballpoint is S. Terus apa? Long. Terus S. Red. Pencil. Ini kan S-nya ya, ada ya, S-nya. Nah, ini kata sifatnya. Jadi ballpoint sama panjangnya dengan pensil yang warna
merah. Jadi patokannya harus ada ini, is S, titik-titik S, kemudian titik-titik lagi. Jadi kalau kalian nanti menemukan kalimat dimanapun, ketika kamu menemukan pola seperti ini, itu adalah tingkat perbandingan yang sama. Ya, jadi patokannya itu. Ketika kalian menemukan soal dalam ulangan, dalam ujian, ketika ada pola kalimat seperti is S, titik-titik S, itu adalah tingkatan yang sama dalam comparison degrees. Berarti membandingkan dengan ukuran yang keadaannya sama. Jelas ya? Kita naikkan lagi ke tingkat apa? Setelah positif naik lagi ke tingkat apa tadi? Ditangganya komparatif, ya. Kalau ini positif, kemudian komparatif, ya. Komparatif. Berarti kalau komparatif ada yang lebih. Pilih dua di sini. Lihat datanya. Kalau saya bandingkan yang biru dengan yang merah, berarti yang biru lebih panjang. Oke. Berarti blue pencil is kembali lagi di sini. Ini kan tingkatan lebih komparatif ya. Harus ada tambahan huruf dan atau ya dalam bahasa Inggrisnya. Dan di sini apanya? Long. Kalau long kan cuma panjang aja. Tapi yang kita mau adalah lebih panjang. Berarti harus ada. Nah, berarti blue pencil is longer. Kemudian ada kata then apa? Point. Nah, jelas ya? Oke. Sesuai dengan ini. Ini lebih ya, jadi ada yang lebih ya. Baik. Kita lihat lagi ya. Kita simpulkan dari rumus ini ya. Di sini kalau ada is dan then itu pasti tingkat komparatif. Saya ulangi lagi biar kalian tidak lupa. Kalau untuk tingkatan positif tadi ada kata apa saja? Is, S, S. Tapi kalau untuk komparatif is, then. Patokannya itu. Ya. Jadi kalau saya menerangkan misalkan ke rumus yang ideal, malah kamu nanti bingung. Ya. Jadi kita patokannya saja. Untuk saat ini ya. Nanti dikembangkan lagi. Jadi kalau untuk tingkatan yang sama ada is, S, titik-titik, S, titik-titik. Ya seperti itu. Tapi kalau untuk tingkatan lebih, berarti ada titik-titik, is, titik-titik, then. Ada then-nya. Kalau ada then berarti itu komparatif. Karena artinya daripada. Contoh di sana. Bolpen atau misalkan kotak yang biru lebih panjang daripada daripada bolpen. Jadi ada kata daripada. Makanya dalam kalimatnya ada kata then. Itu menunjukkan ciri bahwa kalimat itu adalah kalimat komparatif dalam konteks degrees comparison. Ya, satu lagi, puncaknya itu di tangga itu apa? Superlatif. Oke. Di sini ada yang kira-kira yang paling yang mana? Oh, yang green katanya ya, yang green. Oke. Ini maaf ya, tidak saja di sini ya. Biar tidak bingung. Sebutkan dulu green pensilnya. Green pencil is the longest. Cirinya apa? Ada is, ada the. Itu menunjukkan paling. Ulangi lagi dari awal biar kalian paham. Kalau untuk positif berarti ada is, S, S.
sampai sini? Any question? Ada yang ditanyakan? Boleh? Nggak apa-apa. Tapi satu ya pertanyaannya, jangan banyak-banyak. Audien juga boleh? Atau tidak perlu? Tidak perlu ya. Nah, kalau kalian minimal sudah mengetahui ciri-ciri baik itu kata sifat maupun tingkat perbandingannya dalam comparison degree dalam kalimatnya, kita coba ya untuk lebih memahaminya. Kita latihan menjawab soal-soal. I will give you this action. Ya, number one has been done for you for example. Ya, nanti saya kasih contoh nomor 1 sebagai acuan buat kamu. Oke, siap ya? Saja ya, tidak semua anggotanya ditulis ya. Sama kelompoknya, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Ada masalah? Ada problem? Oke.
kalian menjawab itu jangan lupa ya patokan-patokannya di sana. Udah? Ya. Ada yang mau untuk menjawab satu saja, kelompok mana saja, perwakilan silakan. Ada? Bawa ininya, tinggal sebutkan saja satu ini. Ya. Oke. Ada yang siap? Kelompok mana? Oke. Come here. Please you stand up in front of the class and please you answer this question. Okay, listen, be carefully. Your friend will read the exam. Okay, please. Number 1, the giraffe is taller than the cat. Number 2, Mount Everest is the highest mountain. Good. Number 3, the redback is bigger than that blue back. Okay, thank you. Back to sheet. Kembali lagi ke tempat. And then to try it. Ada lagi yang mau mencoba? Complete the table. Melengkapi ya. Ada lagi? Ya. Attention please. Listen to me. You should speak English. Kamu harus berani berbicara bahasa Inggris. Ya. Jelas ya? Jangan takut salah. Ya. Bahasa itu kalau tidak berani berbicara kita nggak bisa bahasa. Kajian, oke, stand up, come here. Ada yang tidak sama? Jawabannya sudah betul semua? Betul ya? Kalau ada yang salah, di kelompok mana? Ya, ya. Oke. Sudah? Finish? Oke. Baiklah, anak-anak Indonesia hebat ya. Jadi kita sudah mencoba untuk latihan ini dan sekian persennya, hampir 90% kalian memahami. Ada beberapa teman kamu yang belum selesai, tapi itu biasa ya, seperti itu. Jadi nanti insya Allah di lain pertemuan kita akan mengadakan pengayaan untuk pemantapan materi ini biar kalian lebih paham ya, lebih memahami seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya karena kalian sudah mengerjakan di rata-rata sudah betul ya, seperti itu. Saya mohon perwakilan ya dari satu orang saja, dari kelompok mana saja ya, untuk memberikan presentasi dari hasil dari mulai kita tadi ya, awal mengenalkan tentang comprehension Inggris sampai kita ke latihan. Ada yang mau tidak? Wih, luar biasa. Oke, please clap your hand. Okay, what's your name? My name is Salva. Salva. Are you ready? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
sifat biasa tanpa membandingkan. Polanya, subjek ditambah to be ditambah adjective. Contohnya, Rina is tall. Yang kedua, komparatif. Komparatif digunakan untuk membandingkan dua orang, dua benda, dua hewan, atau dua tempat. Polanya, subjek ditambah to be ditambah adjective ditambah then ditambah objek. Contohnya, Rina is taller than Sinta. Rina lebih tinggi daripada Sinta. Ini membandingkan dua orang, jadi menggunakan adjective at. Yang ketiga, superlatif digunakan untuk membandingkan satu orang atau benda lebih dari dua orang atau benda dalam satu kelompok. Polanya, subjek ditambah to be ditambah the ditambah adjective as ditambah then ditambah noun. Contohnya, Rina is the tallest in the class. Rina paling tinggi di kelas. Ini membandingkan lebih dari dua orang, jadi menggunakan adjective as. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman kamu sudah memperhatikan hasil belajar hari ini ya tentang degree of comparison. Atau biasanya orang menyebutnya comparison degree, boleh ya, dua-duanya sama, tidak ada salahnya. Ada yang mengatakan the degree of comparison, ada yang mengatakan comparison degree, itu sama saja ya, tidak ada bedanya, hanya beda penempatan saja. Baik, anak-anakku Indonesia hebat, hari ini kalian sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan tertib ya. Satu hal yang saya sampaikan bahwa kesimpulan hari ini kita tadi sudah tahu tujuan kita ya, belajar ini adalah untuk membandingkan benda yang satu dengan benda yang lain. Apa yang dibandingkannya? Yaitu kata sifatnya ya. Jelas. Kemudian yang kedua, di comparative degree itu ada tiga tingkatan. Yang tingkatan yang sama positif, kemudian yang komparatif, kemudian yang terakhir adalah tingkatan yang superlatif. Sama, lebih, paling ya, seperti itu. Yaitu yang bisa kami sampaikan hari ini ya. I think enough for today. Oke, nice to see you ya. Tapi sebelum ditutup, saya juga ingin tahu ya bagaimana refleksi kita ya tentang saya tadi menyampaikan pembelajaran ini, ataupun hal-hal apa yang masih kurang, silakan kamu bisa menulis ya di post-it, kemudian nanti akan kita tempel di sini ya. Mengerti semuanya? Can I have kamu bisa bantu saya? Can you help me? Ada yang bisa bantu saya? Laki-laki baru.
di sananya nonim ya, tidak usah pakai nama. Bebas, up to you, terserah kalian. Mau diganti? Enggak. Enggak. Kalau sudah masukin yang kali. Silakan kalau sudah selesai, silakan kamu tempel di depan. Ya, tadi kalian sudah memberikan refleksinya, dan tapi kemudian tidak bisa dibaca itu ya. Jadi alhamdulillah ini selesai sudah kegiatan tadi pelajaran bahasa Inggris dengan materi jadi business comparison. Saya mengucapkan sekali lagi kepada kalian terima kasih anak-anak Indonesia hebat ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk nanti selanjutnya dalam kehidupan kalian seperti itu. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk audien, terutama kepala sekolah, teman-teman, ibu bapak guru yang sudah